Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih mencurahkan kebaikan dan nikmatnya kepada kita. Termasuk di malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan, pendengaran, penglihatan dan nikmat akal yang sangat mahal, dan juga nikmat-nikmat yang lain, yang dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa berusaha menambah kebaikan dengan menambah pengetahuan tentang agama Allah dalam majelis taklim ini. Dan insya Allah malam ini akan kita bicarakan tentang istiqbal syahri Ramadan, tentang menyambut bulan Ramadan. Kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Ini tentu kita anggap penting sebelum Ramadan datang. Dan hal itu karena ibarat tamu, Ramadan adalah tamu agung, tamu yang sangat mulia, yang kedatangannya sangat dirindukan dan diharap-harap oleh orang-orang yang benar-benar faham keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu. Jamaah sekalian, kalau seandainya kita akan kedatangan tamu, misal Raja Arab Saudi gitu aja ya, atau Raja Arab Saudi bonceng Raja Kuwait gitu, mau datang ke Indonesia dan rencananya yang didatangi sekitar 10 tempat, dan kita kebetulan termasuk yang akan didatangi. Dan datang ini tentu tidak tangan kosong dalam rangka misi untuk menyalurkan bantuan, karena sana sudah merasa kelebihan uang, begitu bingung buang kemana gitu ya. Nah, kita tentunya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk memuliakan tamu yang besar itu, dan kita akan berusaha bagaimana supaya memuliakan tamu di satu sisi itu adalah kewajiban dalam Islam, hak tamu kita untuk dimuliakan. Di sisi lain kita tahu ya, tamu kita ini membawa manfaat yang besar insya Allah untuk kita. Maka tentunya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan mungkin kurang 3 bulan itu sudah melakukan berbagai persiapan-persiapan untuk bagaimana menyambutnya dengan baik, dan bahkan memiliki agenda-agenda perencanaan bagaimana kita mengisi waktu-waktu pertemuan dengan mereka, dengan rombongan tamu tersebut. Karena dengar-dengar kalau puas dengan sambutan kita, boleh jadi ya akan berulang gitu ya. Ya, akan berulang, atau paling tidak bantuan itu akan datang secara berulang. Dan bantuan itu kayak dengar-dengar misalnya itu ke Indonesia itu bawa dana sekitar 10 triliun misalnya begitu ya. Ya. Maka tidak wajar justru kalau mau kedatangan itu terus tidak melakukan persiapan apa-apa. Itu enggak wajar. Yang wajar ya melakukan persiapan yang matang untuk memuliakan tamu itu. Jamaah sekalian, bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menyambutnya dengan baik
dan memanfaatkan waktu-waktu istimewanya sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, keberuntungannya enggak cuman senilai 1 triliun atau 100 triliun atau 1000 triliun, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang enggak tahu nilai sekarang dunia seisinya itu berapa ya, dengan segala yang ada di dunia ini. Jadi dari situ kita ya sudah sepantasnya dan seharusnya melakukan persiapan sebelum datangnya Ramadan. Kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Dinasihatkan oleh para ulama kita, di antara yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan sebelum datangnya Ramadan itu adalah bikathrati du'a, dengan banyak berdoa. Doa apa? Ramadan pasti datang, iya. Tapi belum tentu kita ketemu Ramadan. Karena umur kita, kapan ajal tiba, kita nggak tahu. Kapan ajal tiba kita nggak tahu. Ya. Besok meninggal atau lusa atau kapan, kita nggak tahu. Umur dalam rahasia Allah. Karena itu layak kita memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian sekedar ketemu Ramadan, kedatangan Ramadan itu juga belum tentu menguntungkan. Ketika kita tidak bisa menyambutnya dan mengisinya dengan kebaikan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, belum tentu kita dapat keuntungan. Bahkan ada orang yang ketemu Ramadan malah celaka. Malah celaka. Bahkan didoakan celaka oleh malaikat Jibril, dan doa itu diaminkan oleh Nabi karena Nabi kita disuruh mengaminkannya. Di mana di antara doa Jibril, rangma anfu rajulin laqiyahu Ramadan hatta yughadirahu falam yughfar lahu. Semoga celaka orang yang ketemu Ramadan hingga Ramadan meninggalkannya, ternyata dosa-dosanya belum terampuni. Qul amin, ucapkan amin. Fakultu amin, maka saya ucapkan amin. Ya. Sehingga ada orang yang ketemu Ramadan malah celaka. Dan Nabi juga mengatakan fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang enggak dapat rahmat Allah di bulan Ramadan. Di bulan murahnya rahmat kok enggak dapat rahmat, termasuk orang celaka. Di bulan murahnya ampunan sampai selesai, sampai bulan Ramadan meninggalkannya ternyata belum dapat ampunan, termasuk orang celaka. Dan termasuk orang yang tidak diampuni dan tidak dirahmati di bulan yang murah dengan ampunan dan rahmat itu adalah musyrik dan musyahin. Orang yang menyekutukan Allah, yakni pelaku syirik besar yang belum bertobat dari syiriknya, dan orang yang berseteru sesama muslim karena urusan dunia. Berseteru sesama muslim karena urusan dunia. Ini dua jenis manusia yang terhalang untuk mendapatkan ampunan Allah dan rahmatnya, hatta di saat-saat murahnya ampunan dan rahmat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, juga orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang ancamannya adalah laknat. Karena arti laknat adalah atardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka orang yang melakukan dosa-dosa yang mengundang laknat Allah di bulan Ramadan tidak ikut dapat rahmat Allah. Karena itu belum tentu ketemu Ramadan itu beruntung. Maka kita harus banyak berdoa,
kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada kita segala kebaikan di bulan Ramadan, amal-amal saleh di bulan Ramadan, dan dihindarkan dari penghalang-penghalang ampunan dan rahmat. Dan bisa beramal, belum tentu amalnya diterima, maka juga kita minta agar amal kita diterima. Dan hal itu karena manusia ini lemah, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kalau toh secara zahir ditolong untuk beramal, kalau nggak dapat taufik untuk batin kita, untuk ikhlas itu juga nggak bisa. Kita membutuhkan selalu pertolongan Allah, membutuhkan taufiknya, membutuhkan hidayahnya. Karena 1 jam saja kita nggak dapat hidayah. Walau kita secara hidayah, irsyad hidayah, ilmu, kita sudah dapat ilmu. Tapi kalau nggak dapat taufik, di saat kita nggak dapat taufik 1 jam misalnya, di jam itu pula kita akan melakukan kesalahan. Kita akan terjumus pada kesesatan, penyimpangan. Ya. 5 menit kita nggak dapat hidayah, 5 menit itu kita tidak dalam kebaikan. Gitu ya. Padahal tahu, ya kan? Tahu. Kita mau keluar dari masjid, saat mau melangkahkan kaki keluar, kita nggak dapat taufik. Yang keluar nanti kanan dulu. Ketika mau masuk masjid tidak dapat taufik, yang masuk kaki kiri dulu, sehingga masjid kayak toilet. Gitu. Padahal kalau dikasih pertanyaan, masuk masjid kaki mana dulu, langsung spontan bisa jawab kanan, karena dari TK sudah diajari. Keluar masjid kaki mana dulu, kiri, spontan bisa. Tapi belum tentu ilmu itu membuahkan manfaat, membuahkan amal. Itu semuanya karena taufik dari Allah. Maka kita ketemu Ramadan pun tidak akan dapat keuntungan. Beramal pun kadang-kadang karena manusia, ketika enggak dapat taufik dari Allah Ta'ala. Karena itu memohon selalu, ini yang bisa kita lakukan. Dan yakinlah ketika berdoa kepada Allah, bahwa Allah itu akan mengijabahi. Karena ijabah dari Allah itu lebih pasti daripada kita menjatuhkan barang begini, ini jatuh. Kalau ini masih ngeleyang ya, karena ringan. Tapi kalau ini ya lebih pasti jatuhnya. Ya, cuman kalau dijatuhkan di sini bisa pecah nanti. Ya. Dan perintah Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin diijabahi. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin diijabahi. Ini adalah perintah dari Nabi. Dan orang kalau yakin diijabahi, pengharapannya semakin kuat. Dan pengharapan yang kuat mendasari doa itu sangat berpengaruh kepada ijabah itu juga. Meskipun ijabah tidak harus seperti yang kita minta. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk diberikan buat imbalan dari doa kita. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, dan para salaf dahulu termasuk doa yang biasa mereka ucapkan sebelum Ramadan adalah doa Allahumma ballighni Ramadan warzuqni fihi amalan salihan waj'alhu indaka mutaqabbalan. Ya Allah, memang ini tidak marfu' sampai kepada Nabi doa itu enggak, tapi itu doa permintaan yang baik yang diriwayatkan dari para pendahulu kita. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan
dan karuniakanlah kepadaku di bulan Ramadan itu amal soleh, segala amal soleh, dan jadikan amalku itu nanti di sisimu menjadi amal yang diterima. Ini penting. Pertama, karena kita belum tentu ketemu Ramadan. Kedua, ketemu pun belum tentu bisa mengisinya dengan amal-amal soleh. Dan belum tentu pula kalau sudah bisa beramal soleh itu terus diterima, karena keikhlasan ini membutuhkan taufik dari Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, bahkan doa itu boleh kita rinci. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa menghatamkan Quran minimal 3 kali dalam 1 bulan Ramadan, misalnya begitu. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa tertib sholat berjamaah tanpa terlambat. Ya Allah, tolonglah aku, dan sebagainya. Silahkan dirinci. Karena doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu semua ibadah yang disyaratkan itu bagian dari doa, karena semua ibadah mengandung pengharapan. Tapi doa masalah ini terbuka, doa permintaan dengan bahasa sendiri pun boleh. Dan Allah sangat senang dimintai, dan semakin banyak hamba itu minta kepada Allah, semakin Allah sukai. Bahkan semakin dimuliakan. Beda dengan banyak minta kepada orang. Semakin banyak meminta-minta kepada orang, semakin hina. Tapi semakin banyak minta kepada Allah, maka semakin mulia. Karena ma min syai'in akramu indallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Karena orang yang banyak doa itu berarti orang tawadhu. Orang yang tidak mau doa berarti orang sombong. Lawan dari tawadhu, takabur. Dan orang yang merendahkan diri, tawadhu di hadapan Allah, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Orang yang mengangkat diri, menyombongkan diri, merasa enggak membutuhkan Allah, Allah hinakan. Itu sudah rumus pasti. Kata Nabi, man tarafa'a wada'ahu Allah, wa man tawadu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang menjunjung diri, merasa tinggi diri di hadapan Allah, pasti Allah hinakan. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, pasti Allah angkat derajatnya. Dan bukti seorang itu tidak sombong adalah banyak berdoa. Karena itu orang yang paling lemah itu bukan orang yang malah merasa cukup dengan dirinya, tapi orang yang merasa membutuhkan Allah di segala keadaan, di semua waktunya. Ya. Orang kuat itu justru orang yang sangat membutuhkan Allah dan merasa lemah dan terus bergantung kepada Allah, itu orang kuat. Orang lemah, orang yang merasa tidak membutuhkan Allah sehingga tidak mau berdoa padanya. Karena itu dikatakan juga a'jazun nas man ajuza anid du'a. Manusia yang paling lemah adalah yang lemah untuk berdoa. Kenapa lemah berdoa? Karena merasa tidak membutuhkan Allah Ta'ala. Berarti orang sombong, itu orang paling lemah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Karena itu, marilah kita banyak doa sebelum Ramadan tiba. Berdoa untuk kepentingan bagaimana kita mengisi Ramadan. Selanjutnya, dengan apa kita menyambut bulan Ramadan?
Yang kedua bisurur wal farah wan nasyat wal khirs ala likulli khair, yakni dengan gembira, dengan senang hati, dengan semangat, dan dengan ambisi untuk segala kebaikan. Kenapa kita harus senang? Bukankah kita di bulan Ramadan itu kelaparan, kehausan? Masa orang lapar dan haus senang? Kalau kita tahu apa keuntungannya puasa di bulan Ramadan, satu kesusahan membuahkan minimal 2 kegembiraan. Satu kesusahan membuahkan 2 kegembiraan, itu aja sudah menguntungkan, ya enggak? Ketika berbuka kita gembira, ketika bertemu Allah Ta'ala kita sangat gembira. Lisaimi farhatan, kata Nabi, bagi orang puasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya, yakni pada saat kematian maupun ketika di pengadilan Allah nanti. Dan yang kedua itu sangat kita harapkan, dan orang yang tidak berpuasa menyesalnya akan selamanya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, panutan kita, manusia terbaik yang paling Allah cintai, Nabi kita Muhammad SAW, sangat bergembira dengan datangnya Ramadan. Sampai beliau nggak bisa ngempet kegembiraan, beliau menyampaikan kabar gembira itu kepada para sahabatnya, sekaligus memberitahu kenapa beliau bergembira, dan memberitahu keutamaan, sebagian keutamaan Ramadan agar para sahabat juga gembira dengan datangnya Ramadan. Rasulullah SAW biasa menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tibrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, bahwa Rasulullah bersabda ketika datang bulan Ramadan, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahru barakah, yaghshakumullahu fih, fayunzilur rahmah, wa yakhuttul khataya, wa yastajibud du'a. Yanzurullahu ila tanafusikum fayubahi bikum malaikatah, fa'arullaha min anfusikum khaira, fa inna syaqiyya man khurima fihi rahmatallah." Datang kepada kalian bulan Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan barakah, bulan yang kebaikannya melimpah, bulan yang manfaatnya melimpah. Semoga Allah Ta'ala mencakupkan kalian pada bulan ini, yakni bulan Ramadan ini, yakni mempertemukan kalian dari awal sampai akhir. Maka di antara kebaikan Allah di bulan Ramadan, Allah akan menurunkan, mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, yakni rahmat yang istimewa, rahmat yang bukan sekedar rahmat umum untuk semua makhluk, tapi rahmat yang istimewa untuk hamba-hamba yang Dia pilih, untuk hamba-hamba yang beriman. Wa yakhuttul khataya, dan Dia juga akan menghapuskan segala dosa. Dia akan menghapuskan dosa-dosa. Alias di antara kebaikan Allah di bulan Ramadan, Allah murah dengan ampunannya buat semua dosa bagi yang mengharapkannya dan memintanya. Dan Dia juga akan mengijabahi segala doa, yakni doa-doa yang baik dari hamba-hamba yang memang memohon dengan sungguh kepadanya dan tidak melakukan penghalang ijabah doa, pasti diijabahi.
Allah akan memperhatikan perlombaan kalian dalam kebaikan. Yanzurullahu ila tanafusikum fayubahi bikum malaikatah. Allah akan memperhatikan bagaimana perlombaan kalian dalam kebaikan. Kemudian Allah akan membanggakan kalian di sisi para malaikatnya di langit sana. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka perlihatkanlah kepada Allah dari diri kalian itu kebaikan saja. Perlihatkanlah kepada Allah dari diri kalian itu kebaikan saja. Kenapa kok kita tidak boleh melakukan keburukan di bulan Ramadan? Karena fa inna syaqiyya man khurima fi rahmatallah. Perlihatkanlah kepada Allah dari diri kalian itu kebaikan saja, karena sesungguhnya orang yang celaka itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dan kiranya di Ramadan yang lain, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW juga sangat gembira dan menyampaikan kabar gembira itu juga kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man khurima khairaha faqad khurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang dilimpahi kebaikan dan manfaat. Allah mewajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan ini. Dibuka di bulan Ramadan itu seluruh pintu langit, ditutup di bulan Ramadan itu seluruh pintu neraka jahim, dan dibelenggu di bulan Ramadan jalan masuknya para syaitan dari kalangan jin. Allah memiliki di bulan Ramadan itu, Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni mulai adzan maghrib sampai adzan subuh. Siapa yang beribadah di waktu itu full ibadah dengan ibadah yang ikhlas dan benar, full dari adzan maghrib sampai adzan subuh, maka lebih baik baginya daripada ibadah selama 1000 bulan, yakni 83 tahun lebih. Man khurima khairaha faqad khurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya malam itu, yakni malam kemuliaan itu yang disebut Lailatul Qadar itu, kok enggak dapat kebaikannya malam terbaik sepanjang tahun itu, maka sungguh dia adalah orang yang terhalang untuk mendapatkan segala kebaikan. Kalau di malam terbaik saja enggak dapat kebaikannya, apalagi di malam-malam biasa. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, Nabi SAW juga menyampaikan kabar gembira datangnya bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain, kiranya juga di saat yang lain, di Ramadan yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kanat awwala lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, wa ghulliqat abwabu jahannam falam yuftah minha babun, wa sufitatis syayatin, wa yunadi munadin, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi.
apabila telah datang malam pertama dari bulan Ramadan, yakni tanggal 1 Ramadan yang diawali maghrib, besoknya mulai puasa Ramadan, berarti maghribnya itu tanggal 1 malam pertama Ramadan. Apabila telah datang malam pertama dari bulan Ramadan. Jadi kalau tanggal bulan itu malamnya dulu baru siangnya, gitu ya. Beda dengan Syamsiah itu jam 00 ya kan, dini hari baru tanggal. Apabila telah datang malam pertama dari bulan Ramadan, maka dibukalah seluruh pintu surga, sehingga tidak ada satupun pintu darinya yang ditutup. Pintu surga berapa? 8. Yakni itu pintu gerbangnya, bukan pintu istana. Setiap istana banyak pintunya. Pintu gerbang, yakni setelah dari mahsyar nyebrang sirat, melalui lewat atasnya jahanam, terus manusia yang selamat tidak nyemplung ke jahanam itu tinggal dulu di halaman yang luas di luar surga yang namanya Qantharah. Di Qantharah itu manusia yang selamat dari neraka, tidak mampir neraka, maksudnya tidak nyemplung neraka, di sana dikisos satu sama lain, ya, dengan bayar-bayaran pakai amal. Ya, setelah itu maka Nabi kita yang pertama kali masuk surga, dan Nabi mensyafaati semuanya untuk bisa masuk. Maka rombongan pertama masuk surga 70.000 dari umat Nabi bergandengan tangan masuk bareng melalui pintu tengah surga. Ya. Kemudian setelah itu baru rombongan berikutnya dan masuk melalui pintu-pintu sesuai keistimewaan amalnya masing-masing. Yang ahli puasa melalui pintu Rayyan dan sebagainya. Ada pintu sholat, ada pintu jihad dan sebagainya. Semua pintu surga di bulan Ramadan dibuka, dan semua pintu neraka di bulan Ramadan ditutup. Tidak ada satupun pintu yang dibuka. Pintu neraka ada berapa? Ada 7. Berdasarkan firman Allah, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum. Dan semua syaitan dari kalangan jin dibelenggu. Wa yunadi munadin. Dan di malam pertama bulan Ramadan itu ada yang menyeru. Meskipun kita enggak dengar suran itu, tapi insya Allah orang yang hatinya bersih merasakan seruan itu, ya. Dan sekarang kita dengar seruan itu. Ya baghal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Kita tahu ada seruan itu dari hadis Nabi ini, dan antum mendengar dari saya bacakan ini, ya, bahwa di malam pertama Ramadan ada yang menyeru dari langit, wahai pencari kebaikan, sambutlah, yakni sambutlah Ramadan ini. Wahai pencari keburukan, berhentilah dari keburukan. Dan kelanjutan hadis, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Dan bagi Allah ada atau menjadi hak Allah
ada orang-orang yang dia tetapkan akan bebas dari neraka, akan terhindar dari neraka, dan yang demikian itu setiap malam. Dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah memilih hamba-hambanya yang ditetapkan akan bebas dari neraka, akan terhindar dari neraka, alias masuk surga tanpa masuk neraka, tanpa ngicipi neraka. Ya. Dan tanda-tandanya kepilih termasuk orang yang tidak nyemplung ke neraka walau sementara, itu gimana? Tandanya diantaranya adalah rajin menyambung hubungan kekerabatan dan tidak melakukan pemutusan silaturahim, pemutusan kekerabatan, tidak satru dengan kerabatnya. Dan diantaranya lagi sangat menjaga amanah, sangat menjaga amanah, baik amanah jabatan atau amanah pekerjaan atau amanah kewajiban dari Allah ataupun kewajiban yang disepakati bersama, amanah menjaga perjanjian termasuk perjanjian kerja dan sebagainya, amanah juga amanah keluarga, amanah anak istri, pokoknya menjaga amanah. Karena penyeimbang orang meniti sirat supaya tidak nyemplung ke neraka itu dua itu, rahim dan amanah. Rahim dan amanah. Orang yang menyanyiakan amanah akan terjatuh ke dalam neraka. Ya. Berarti termasuk orang yang kalau toh masuk surga harus dibakar dulu di neraka. Nasallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena itu amanah itu berat. Amanah itu berat. Amanah jadi manusia itu sudah berat. Amanah syariat ini sudah berat. Maka kita nggak usah ikut rebutan amanah, apalagi amanah jabatan yang semakin luas wilayah kekuasaannya akan semakin besar amanah yang diembannya. Karena itu di masa para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, ketika orang diberi jabatan, diangkat jadi gubernur, tahu-tahu datang SK pengangkatan dari khalifah, diangkat jadi qadhi, hakim atau jadi gubernur, itu yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Musibah apa ini? Ya. Beda dengan sekarang. Amanah untuk rebutan, begitu dapat amanah sujud syukur, kan begitu kan? Dan tasyakuran. Ya, inilah bedanya. Kalau para generasi terbaik Islam, para salaf, mereka itu mengumpulkan pada dirinya semangat untuk kebaikan, tapi sangat takut ya akan pertanggungjawaban. Tapi kalau orang sekarang sangat malas untuk kebaikan, tapi merasa aman dari pertanggungjawaban. Jadi kayak bumi, antara bumi dengan langit. Ya. Karena itu kalau orang sekarang terus mencela-cela para salaf, para pendahulu umat yang saleh, itu ya orang yang nggak tahu malu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Itu yang paling kita harapkan. Karena keselamatan dari neraka itu cita-cita utama setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita nggak akan sanggup menjalani siksa neraka, nggak akan sanggup. Bagaimana sanggup? Ya kalau dibakar terus mati, selesai. Tapi dibakar tidak bisa mati, itu masalahnya.
Dan bahkan setiap kulit matang terus diganti kulit yang baru supaya tetap merasakan adab. Itu yang berat. Dan panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Api dunia itu berapa derajat? Berapa? Sekitar 800-an kalau api kompor. Kalau api las ya bisa mungkin hampir 2000 ya, sampai bisa memotong api, semakin putih semakin panas, bisa memotong baja, melelehkan baja ya. Tapi api yang paling panas api neraka, tidak lagi putih tapi hitam. Api hitam belum pernah ada di dunia ya. Terus tidak mati, karena nyawa memang tidak lagi dipisahkan dengan jasadnya. Beda dengan di dunia, nyawa itu gampang lepas dari jasadnya kan? Remuk kepalanya lepas nyawanya, kan begitu ya. Kehabisan darah lepas nyawanya, jantungnya mandek, kebuntetan ya, lemak misalnya, nyawanya lepas ya. Tapi kalau di sana enggak bisa. La mauta illal mautatal ula. Tidak ada kematian kecuali kematian yang pertama, yakni di dunia. Itu ketentuan dari Allah. Maka keselamatan dari neraka itu cita-cita tertinggi dan harapan terbesar dari setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jamaah sekalian yang semoga saya hormati Allah. Terus kalau ada yang bertanya, lu katanya pembebasan dari neraka itu sepertiga yang akhir dari Ramadan. Ramadan itu yang awal rahmat, sepertiga yang awal rahmat, sepertiga yang tengah maghfirah ampunan, sepertiga yang akhir baru pembebasan dari neraka. Lu ini tadi kok dari malam pertama sampai malam terakhir ada pembebasan dari neraka. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ditetapkan akan bebas dari neraka. Ini gimana? Nantikan jawabannya setelah adzan insyaallah. Kita lanjutkan tentang hadis Ramadan. Sepertiga yang awal adalah rahmah, sepertiga yang pertengahan adalah maghfirah ampunan, dan sepertiga yang akhir adalah aitqun minan nar, pembebasan dari neraka. Ini hadisnya lemah, bahkan sangat lemah, dan para ulama hadis menyebutnya dhaif sanadan wa matnan. Secara sanad lemah dan isi hadisnya juga lemah ya. Padahal hadis untuk bisa disebut sahih, sanadnya harus sahih, dan sanad itu syarat sahihnya ada 3, yakni menyambung, ittisalus sanad, sanadnya nyambung dari periwayat sampai sahabat Nabi nyambung, sampai Nabi nyambung. Kemudian harus para rawinya itu dobit dan yakni terpercaya dari segi hafalan atau pencatatan. Kemudian yang ketiga yakni harus memiliki adalah, setiap rawinya itu orang yang akidahnya baik, kesolehannya baik, tidak pernah berbohong atau tidak suka berbohong ya, tidak ahli maksiat dan sebagainya. Memiliki adalah, keterpujian dalam keagamaannya, dalam keislamannya. Kemudian yang kedua itu dari segi isi hadisnya, itu syarat sahihnya ada 2, yakni adamus syudzud wa adamul illah.
tidak menyelisih hadis yang lebih sahih dan tidak memiliki cacat pada isi hadisnya. Ya, cacat yang ilah hadis itu hanya diketahui oleh orang-orang yang memang ahlinya, termasuk imam ahlu hadis yang diberi kelebihan oleh Allah mengetahui ilahnya hadis, ada Imam Daruqutni dan juga Imam Bukhari. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, secara sanad hadis ini terputus. Ini kelemahannya, karena di antara sanad itu ada Sa'id ibn Musayyib yang tidak meriwayatkan dari Salman Al-Farisi, ya, sehingga sanadnya jelas terputus antara Sa'id ibn Musayyib dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kemudian yang kedua, di dalam hadis itu ada rawi yang namanya Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an. Ini dilemahkan oleh banyak ulama hadis, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Ibnu Ma'in, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Al-Jurjani, dan juga banyak ulama hadis yang lain menghukumi orang ini mungkarul hadis, seperti Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Al-Aini dan juga Syekh Albani. Sehingga hadis ini ada dari segi sanad ada cacat, ada dua cacatnya, dan dari segi matan bertentangan dengan banyak dalil bahwa Allah Ta'ala itu maha luas rahmatnya dan tidak membatasi rahmat hanya di bulan-bulan selain Ramadan aja. Allah itu rahmatnya secara umum maupun secara khusus itu masih terus diberikan. Yarhamu may yasha'u min ibadih, untuk rahmat khusus. Dia merahmati siapa saja yang dia kehendaki, yakni kapan saja. Kok ini malah rahmatnya Ramadan, bulan teristimewa sepanjang tahun, malah rahmatnya cuma dibatasi di 10 pertama. Kemudian ampunan dibatasi di 10 kedua. Terus mitqon minan nar itu di yang ketiga. Jadi dari segi makna ini bertentangan dengan banyak dalil yang menunjukkan dan mengisyaratkan bahwa rahmat Allah yang umum ini kapan saja, dan rahmat Allah yang khusus ini juga kapan saja. Kapan saja Allah menghendaki. Dan tidak dibatasi dengan hari-hari tertentu atau saat-saat tertentu. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan hadis yang disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan para imam yang lain termasuk Imam Tirmidzi, di mana Nabi tadi mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lain, bahwa Allah membebaskan, menetapkan siapa-siapa yang akan dia bebaskan dari neraka, dan yang demikian itu setiap malam, dari malam pertama Ramadan sampai malam terakhir. Nah, hadis lemah kok bertentangan dengan yang sahih, matannya, isinya itu tambah lemah, sehingga benar para ulama menghukumi hadis ini hadis mungkar. Hadis itu kalau dhaif, bertentangan dengan yang sahih, turun derajat menjadi hadis mungkar. Hadis
mungkar. Ya. Baik, sehingga dilarang untuk menyampaikan hadis mungkar kecuali untuk menjelaskan kemungkarannya. Karena hadis lemah itu kita nggak boleh menyampaikan kecuali untuk menjelaskan kelemahannya. Dan kalau sudah tahu kelemahannya kok tetap menyampaikan maka dosa. Nah, apalagi sangat lemah. Itu jawabannya. Kemudian keutamaan di bulan Ramadan, puasanya, sholat malamnya, dan juga keutamaan Lailatul Qadar yang ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalil-dalil yang menunjukkan itu sangat banyak. Dan tentu ini bagian dari hal yang menggembirakan orang beriman. Karena itu layaklah orang yang mengenali keutamaan Ramadan dan kebaikan apa yang Allah siapkan di bulan Ramadan, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang memang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya bagaimana mengisi Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling dirindukan oleh setiap hamba. Coba ada PNS ya di sini. Pegawai negeri ada nggak ya? Ya. Misal ini nggak usah diharap-harap ya. Misal pemerintah menetapkan setiap bulan Agustus, bulan kemerdekaan misalnya, itu gaji pegawai negeri itu 20 kali lipat. Yang biasanya gajinya 5 juta, setiap bulan Agustus gajinya 100 juta. 20 kali lipat. Ya. Lalu ya nggak mungkin, iya ini kan misal kan ya nggak apa-apa toh, contoh. Kira-kira semua pegawai negeri bulan yang paling diharapkan datangnya itu bulan apa? Ya Agustus. Otomatis ketika ditanya, loh kenapa kok merindukan bulan Agustus? Ya karena gajinya itu 20 kali lipat. Khusus Agustus. Tapi kalau nggak masuk sehari dipotong. Ya. Dipotong misalnya 5 juta, nggak masuk 10 hari ya dipotong 50 juta. Kira-kira saya yakin walau sakit itu tetap minum obat berangkat, kan gitu kan? Ya. Nah, padahal yang Allah siapkan dan Allah sediakan di bulan Ramadan untuk hamba yang beriman dan yang ikut paket pendidikan Ramadan, termasuk pendidikan kesabaran, sabar untuk taat, sabar meninggalkan larangan, dan sabar atas segala ujian yang tidak mengenakkan. Itu enggak cuman senilai 100 juta, bahkan tidak cuman senilai 100 miliar, bahkan tidak cuman senilai 100 triliun, tapi lebih baik dari dunia dan seisinya. Toh begitu kadang-kadang orang tidak merindukan Ramadan, dan kadang-kadang ketemu dilalui begitu saja kayak bulan-bulan yang lainnya. Itu masalah. Sebabnya apa? Di i'tiqad, di keyakinannya. Kurang yakin, mosok iya. Itu loh ya. Mosok temenan sih. Itu sebabnya. Masih ada syak, keraguan dalam imannya. Atau nggak ngerti, kurang informasi. Keutamaan di bulan Ramadan itu apa, itu kurang informasi. Surga itu kayak apa, kurang informasi. Jamaah sekalian yang semoga saya hormati Allah,
Kemudian yang ketiga, dengan apa kita menyambut Ramadan? Ini penting. Bil ilmi, dengan ilmu, fi fikhi siyam, tentang fikihnya puasa, dan hakikat puasa. Dan juga fikih tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Karena ilmu harus mendahului ucapan dan perbuatan. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Karena beramal berdasarkan ilmu dan tidak beramal tanpa ilmu, itu adalah slogannya orang yang diberi nikmat, baik nikmat rahmah maupun nikmat hidayah. Dua nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Agar kita tidak tergolong al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai atas mereka karena tidak dapat nikmat rahmah, nikmat kasih sayang, dan agar kita tidak menjadi golongan ad-dhalin yang tersesat karena enggak dapat nikmat hidayah. Maka kita harus mengambil jalan ilmu dan amal, dan tidak beramal tanpa ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu tidak mau beramal itu dimurkai, seperti Yahudi contohnya. Araful haqqa wa tarakuh, araful khair wa tarakuh. Mereka tahu yang benar tapi meninggalkannya, mereka tahu yang baik tapi meninggalkannya. Adapun orang yang tekun beramal, semangat beramal tapi tanpa ilmu, itu seperti Nasara. Mereka tekun beramal tapi bagaimana beramal sesuai petunjuk pendetanya masing-masing. Lain pendeta, lain cara. Dalilnya lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Banyak jalan menuju Roma, itu dalil-dalil mereka. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh demikian. Harus berilmu, kemudian beramal, dan tidak beramal tanpa ilmu. Sekilas tentang fikih siyam. Definisi puasa itu apa? Karena banyak orang yang pokoknya enggak makan, enggak minum, kan enggak ngerokok, enggak berhubungan dengan istri, dari adzan subuh sampai adzan maghrib ya sudah selesai. Puasa sudah. Ya. Sehingga kadang lisannya enggak puasa, matanya enggak puasa, telinganya enggak puasa, tangannya enggak puasa, kakinya enggak puasa. Hakikat puasa, kalau secara fikih memang al-imsak anil akli wa syurbi wa ghasyanin nisa wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams bidniyatit taqarrub ilallah. Itu definisi puasa. Menahan diri dari makan, minum, dan dari menggauli istri, dan dari semua yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan niat diet. Itu definisi puasa. Kalau sudah begitu sah secara fikih. Tapi apakah dijamin pahalanya? Nah, belum tentu, karena itu kalau digabung termasuk dalil-dalil yang menunjukkan hakikat siam, bisa disempurnakan definisi itu menjadi apa? Al-imsak anil akli wa syurbi wa ghasyanin nisa wa sairil muftirat wal mufsidat. Ya.
min tulu'il fajri ila ghurubi syams biniyati taqarrub ila Allah Ta'ala. Jadi menahan diri dari makan dan minum dan menggauli istri dan seluruh yang membatalkan puasa dan semua yang merusak nilai puasa, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, dengan niat mendekatkan diri mencari ridha Allah, itulah siam. Sehingga lisan juga harus puasa, karena kalau tidak sekedar berbohong pahalanya hilang. Puasanya sah secara fikih, tapi pahalanya hilang. Nipu, jangan. Walau nipu hewan, nipu kucingnya, nipu ayamnya, kuru-kuru nggak kasih makan, jangan. Ya. Itu bisa mengurangi pahala siam. Apalagi bohongi orang. Jangan mencela orang, bisa merusak nilai puasa, menghilangkan pahalanya. Jangan berkata kotor, bisa merusak nilai puasa. Jangan mendengarkan yang haram untuk didengarkan, jangan melihat yang haram untuk dilihat, dan sebagainya. Inilah puasa. Karena itu siam itu bukan ringan. Ringan itu ya, kalau seandainya ringan pahalanya ya tidak sebesar siam. Ya. Kalau pahalanya surga, bahkan surga masuk melalui pintu yang istimewa, sehingga sambutannya istimewa, ya pasti berat. Apalagi sabar itu berat, dan siam adalah ibadah kesabaran. Sabar untuk taat, sabar meninggalkan maksiat dan semua larangan Allah, bahkan larangan ditambahi, larangan makan minum dan sebagainya. Terus sabar atas musibah lapar dahaga, dan sabar atas segala yang tidak mengenakkan. Karena itu dia ajak bertengkar pun suruh sabar, diolok-olok juga harus sabar, dan mengatakan maaf saya nggak mau olok-olokan, saya nggak mau tengkar, saya puasa. Jadi segala yang tidak mengenakkan pokoknya sabar. Ini berat, karena itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau berhasil bisa membangun diri di atas kesabaran, bisa mendidik diri di atas sabar sehingga jadi sabar, rajin memohon kesabaran, berusaha untuk sabar, sehingga kata Nabi, wa man yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa berusaha terus untuk sabar, niscaya Allah jadikan dia sabar. Maka kalau sudah bisa sabar dalam 3 perkara itu, sabar untuk taat, sabar meninggalkan larangan, dan sabar atas segala yang tidak mengenakkan alias musibah, maka takwa berarti mudah. Karena takwa hakikatnya yaitu takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan sabar atas segala ujian. Nah, karena itu tujuan siam adalah takwa, targetnya adalah takwa. Dan takwa itu kalau sudah bisa bertakwa, dunia akhirat dijamin oleh Allah. Surga pun dihias-hiasi setiap hari, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa akan diselamatkan dari neraka ketika meniti sirat itu tidak kecemplung neraka. Karena Allah berjanji, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya." Ketika orang menyeberangi sirat, hanya orang bertakwa yang diselamatkan oleh Allah. Jamaah sekalian yang semoga saya hormati Allah, kadang-kadang orang puasa, Masya Allah, walau kondisi safar misalnya, dia tidak mau buka.
ditawari makanan apa saja yang enak-enak tidak mau. Maaf saya puasa. Rawon ini rawon nguling misalnya, belum tentu kita lewat sini lagi. Waduh maaf saya puasa, saya pilih puasa saja. Ya. Ya. Apalagi soto, enggak wis. Sering makan soto, saya tak puasa saja. Tapi giliran ditawari ini daging manusia, ini enak ini. Oh iya toh, ya udahlah saya tak nggak puasa. Kadang-kadang begitu. Jadi ditawari daging kambing, daging sapi, daging ayam nggak mau. Giliran ditawari daging manusia, seneng. Bahkan tanduk-tanduk, minta lagi, nambah lagi. Terus gimana lagi? Gimana lagi? Kalau si fulan itu gimana? Kamu kan kenal. Iya dia itu gini. Lah iya, kelihatannya orang baik tapi kok gitu ya. Ini makan daging manusia, masih ngerasani membicarakan keburukan sesama muslim. Ini makan daging manusia. Karena Allah mengatakan wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sampai sebagian kalian ngerasani sebagian yang lain, bicarakan keburukan sebagian yang lain. Apakah seorang dari kalian senang makan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kalian tidak senang. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Bukan orang puasa orang yang masih makan daging manusia. Bukan orang puasa orang yang masih makan daging manusia. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah juz 2 halaman 273. Karena itu dipesankan oleh Nabi as-siyamu junnah fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Puasa itu tameng dari berbuat dosa, sehingga nanti menjadi tameng dari neraka, karena dosa itu menjerumuskan ke neraka. Maka dengan puasa ini ditamengi, dibentengi jangan sampai berbuat dosa. Ya. Maka apabila hari seorang dari kalian itu lagi puasa, fala yarfus, jangan berkata rusuh, jangan berkata kotor, jangan bicara porno, wala yashab, jangan pula mencela orang, wala yajhal, jangan pula berbuat kebodohan yakni kemaksiatan. Dan di zaman godaan semacam ini berat. Ya. Dan jika diajak olok-olokan, diajak bertengkar, maka supaya mengatakan maaf saya puasa, saya nggak mau olok-olokan, saya nggak mau bertengkar, titik. Jangan ditambahi nanti kalau sudah Ramadan usai kita lanjutkan. Jangan begitu. Karena itu pesan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga, idza sumta fal yasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk anil kadhib wal maharim wa da'adal jar wal yakun alaika waqarun wa sakinah wa la taj'al yaum saumika wa yauma fitrika sawa. Kalau Anda lagi puasa supaya telinga Anda juga puasa, lisan Anda juga puasa, penglihatan Anda juga puasa. Puasa dari kebohongan dan puasa dari segala yang diharamkan. Dan tinggalkan sikap mengganggu tetangga. Dan supaya, karena itu pas puasa jangan merconan, ganggu suaranya. Kemudian supaya wajib juga atas kalian untuk tetap menjaga kehormatan diri dan tetap tenang, diganggu orang pun tenang.
Ya. Jangan ganggu, tapi kalau diganggu jangan marah, tenang saja. Dicela orang jangan marah. Alhamdulillah saya dicela bukan yang mencela. Difitnah, alhamdulillah saya yang difitnah bukan yang menfitnah. Gitu aja. Saya enggak dirugikan, malah saya diuntungkan. Masuk diuntungkan marah. Dan jangan kau jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu itu sama. Ini pesan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan orang yang cuman puasa perut, Allah enggak membutuhkan puasanya. Malam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi ayati ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, perbuatan menipu dan perbuatan kebodohan yakni kemaksiatan, Allah tidak membutuhkan puasanya orang itu yang sekedar meninggalkan makanan dan minumannya. Karena kalau cuman puasa perut, manusia ini kalah sama hewan. Lowo itu tiap hari puasa. Maghrib keluar cari buka, ya enggak. Subuh cari pencoan, puasa seharian. Bahkan puasanya gantung gitu, siapa yang kuat begitu. Ya, kakinya di atas. Ya. Ular itu kalau sudah ngemplok makanan besar, misalnya piton makan kambing gitu, seminggu bisa puasa. Enggak buka wes, seminggu enggak makan minum. Kalah kita, ya. Ya. Terus apa itu? Pinguin itu kalau pas masa-masa ngengkremi itu enggak cari makan dia. Puasa. Sebelumnya itu makan sebanyak-banyaknya, terus setelah itu puasa sambil mengerami telurnya. Sampai menetas, sampai anaknya ya bisa ditinggal. Puasa. Intinya manusia kalah kalau cuman puasa perut, ya. Karena itu puasa tidak hanya perut. Dan ini sering ditelantarkan, diremehkan oleh orang yang tidak memperhatikan sisi ilmu sebelum Ramadan. Kemudian yang terakhir, persiapan Ramadan supaya kita memperbanyak niat untuk segala kebaikan dan amal soleh yang disyariatkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan atau disunahkan untuk kita perbanyak di bulan Ramadan. Bahkan kalau bisa niat ini ditulis, agenda apa yang kita inginkan kita lakukan di bulan Ramadan. Karena Allah itu juga menilai hati kita. Allah menilai kita itu tidak melihat saat beramal tok, sebelumnya juga dinilai. Kalau hati kita dipenuhi niat yang baik, dan niat itu menjadi tekad yang kuat, dan bahkan kita sudah melakukan persiapan-persiapan untuk bagaimana bisa terwujudnya niat itu, maka Allah insya Allah, Allah melihat hati kita itu hati yang baik, layak untuk ditolong, layak untuk diberi taufik. Di antaranya juga memperbanyak taubat sekarang, supaya hati kita yang selama ini tertutup noda hitam karena dosa yang kita lakukan itu jernih kembali sehingga taufik masuk ke dalam hati. Niat nanti bulan Ramadan insya Allah menghatamkan Quran 3 kali minimal, per hari minimal 3 juz ditulis, ya kan? Selama Ramadan insya Allah menjenguk orang sakit setiap pekan 1 kali minimal, ya. Ditulis lagi. Sedekah selama Ramadan, ya, itu minimal nilainya sekian, ditulis, ya. Minimal selama Ramadan memberi buka orang puasa sekian porsi, tulis. Terus dianggarkan pisan gitu loh, ya. Jadi duit itu kalau toh sekarang ada itu enggak terus bingung nghabiskan, terus mikir malah browsing apa, ya,
Shopee atau apa ya, untuk shopping ya, habis nanti ya. Terus apalagi kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, saya harus mendatangi meskipun tidak kenal orangnya, asalkan dia muslim, untuk nyolati, menjenguk orang yang sakit minimal seminggu sekali. Tapi kalau ada yang meninggal, saya hari itu juga harus menjenguk orang sakit dan memberi bahan makanan kepada fakir miskin. Supaya apa? Supaya dalam sehari mengumpulkan 4 amal soleh: puasa, menjenguk orang sakit, menyolati jenazah muslim, dan memberi makan fakir miskin. Barang siapa mengumpulkan dalam sehari 4 amal soleh ini, dijamin masuk surga, dapat tiket surga. Dapat tiket surga. Cuman setelah dapat tiketnya jangan dihanguskan. Besoknya cerita, alhamdulillah kemarin itu saya dapat tiket surga ya. Loh kok bisa? Iya. Kan kata Nabi, barang siapa mengamalkan 4 amal soleh dalam sehari, ini saya masuk surga. Ya, yaitu puasa, menjenguk orang sakit, mensolati jenazah muslim, terus memberi makan orang fakir miskin. Nah kemarin alhamdulillah saya bisa itu, berarti saya sudah dapat tiket ini ya. Hangus malah nanti ya. Harus dirahasiakan, disembunyikan, dan diharapkan nilainya itu sampai hari pertemuan dengan Allah. Dan kalau bisa di antara sedekah yang Nabi mengatakan afdhalus sedekah fi Ramadan, seutama-utama sedekah di bulan Ramadan, ini ada sedekah yang benar-benar dirahasiakan sampai yang tidak ada yang tahu, istri nggak tahu, kalau istri sedekah suami nggak tahu, dan sampai yang nerima itu nggak tahu. Lek bisa begitu. Ini demi karena sedekah sir, sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah di hari kemurkaannya, di hari mahsyar. Ya. Gimana caranya? Ya kayak para salaf dahulu, naruh beras atau naruh ya bahan pangan di depan pintu. Ya, malam hari tidak ada yang tahu. Terus juga atau sekarang pun bisa kan diadai amplop uang misalnya berapa, terus ditulisi sedekah, dicemplung nih lewat angin-angin apa di ya masukkan lewat bawah pintu ya. Kalau bisa itu ada yang dilakukan. Karena ciri-ciri orang beriman itu punya amalan yang dirahasiakan hanya antara dirinya dengan Allah. Adapun ciri-ciri orang munafik tidak punya amal kecuali dilihat orang. Itu ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik itu orang yang merasa bersih dari kemunafikan. Baik. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dari apa yang kita kaji. Dan semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan dan mengkaruniakan untuk kita semua amal soleh di bulan Ramadan, dan menjadikan amal soleh kita nanti menjadi amal yang diterima di sisinya dan terjaga nilainya sampai hari pertemuan dengannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.